Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua dan juga karunia-Nya kita dapat berkumpul di program kita, yaitu daurah ilmiah membahas hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik akidah, fikih, akhlak, dan seterusnya. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menjadikan kegiatan ini kegiatan yang penuh dengan barokah. Kemudian diberikan kepada kita semua keikhlasan di dalam perkataan dan perbuatan. Dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mengkaruniai kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amalan saleh. Dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menjadikan kita semua hudatan muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jal dan juga memberikan petunjuk kepada orang lain. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menjadikan kita semua mubarakin, orang-orang yang penuh berkah dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Daurah kita pada kali ini membahas tentang taat waliyil amr, taat kepada pemimpin. Kenapa kita bahas permasalahan ini? Karena permasalahan ini termasuk dari tema yang ada di dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara pembahasan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di kitab-kitab yang dikarang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada di situ bab dan pembahasan taat waliyil amr, ketaatan kepada pemimpin. Karena hal ini atau bab ini banyak yang menyelisihi dari firqah-firqah sesat selain dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij, dia meyakini tidak ada pemimpin yang sah kecuali pemimpin dari golongan mereka. Bahkan dia menyatakan semua orang yang tidak berbaiat dengan pemimpin mereka maka dikatakan kufur, halal darahnya dan halal hartanya. Oleh karena itu mereka banyak menumpahkan darah kaum muslimin dan menghalalkan mengambil harta kaum muslimin dengan keyakinan yang rusak pada diri mereka. Di sisi lain juga Mu'tazilah memiliki keyakinan yang salah, menyatakan tidak ada pemimpin yang harus ditaati. Begitu juga Syiah, dia memiliki pemahaman yang salah seputar taat kepada para pemimpin. Mereka menyatakan pemimpin yang wajib untuk ditaati itu pemimpin dari mereka dan muntazar, masih ditunggu kehadirannya. Maka mereka tidak ada mentaati pemimpin selain pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ya. Nah, ini semua keluar dari pemahaman yang benar. Keluar dari perintah Allah di dalam Al-Qur'an, keluar dari perintah Nabi Muhammad SAW. Dan semua hal yang diyakini oleh mereka itu jauh dari praktek kaum salafus saleh. Nah, makanya para ulama memasukkan bab ini di dalam kitab-kitab akidah. Karena banyak yang salah kaprah di dalam memahami ketaatan kepada para pemimpin dan prakteknya banyak yang salah.
Makanya mereka memasukkan bab ini di dalam kitab-kitab akidah. Dan juga yang harus kita ketahui ya ikhwah, ketaatan kita kepada pemimpin, khususnya ahlus sunnah wal jamaah, itu bukan menyatakan kalau semua yang dilakukan oleh pemimpin tersebut benar. Makanya ahlus sunnah wal jamaah itu berada di tengah-tengah, wasatiyah. Dia tidak berlebihan di dalam memuji pemimpin hingga membenarkan semua kesalahannya. Di sisi lain dia tidak khuruj, tidak keluar dan berontak dari kepemimpinan yang sah. Ya, makanya mentaati pemimpin itu ada takyid, ada persyaratan, tidak mutlak. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin kalian. Ibn Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, ini dalam surat An-Nisa ayat 59. Ati'ullah, taatlah kepada Allah, ada kalimat ati'u. Wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul, ada kalimat ati'u. Kemudian wa ulil amri minkum, tidak ada kalimat ati'u. Ini mengisyaratkan, kata beliau, kalau taat kepada Allah mutlak dalam semua keadaan. Taat kepada Rasul mutlak dalam semua keadaan. Tapi taat kepada para pemimpin muqayyad. Dia terikat atau syaratnya apabila dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Kalau tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, dalam kalimat lain bermaksiat, maka tidak ada ketaatan. Nah, ini maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu di dalam perbuatan yang baik. Dan juga disebutkan la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq, kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ahlu sunnah wal jamaah ya ikhwah, berada di tengah-tengah. Dia taat kepada Allah, dia taat kepada pemerintah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla memiliki maslahat yang sangat besar. Makanya ketaatan kepada para pemimpin bukan hanya taat saja, namun di balik itu ada kemaslahatan yang sangat besar yang bisa diraih oleh rakyat ya dari maslahat-maslahat tadi. Kenapa anak-anak kita bisa sekolah? Kenapa kita bisa beraktivitas? Kenapa kita bisa bekerja? Kenapa kita bisa menunaikan ibadah, sholat Jumat, hari Id, berkurban, dan yang lainnya? Itu semua landasannya karena ada ketaatan kepada para pemimpin. Ketika pemimpin itu ditaati dan ketika pemimpin itu diberikan haknya, maka ada maslahat yang besar bagi rakyat tadi. Ya. Namun ketika pemimpin tidak ditaati, bahkan ada khuruj, pemberontakan kepada pemimpin, kemudian harga diri pemimpin dijatuhkan, perintahnya tidak ditaati, maka akan hilang kemaslahatan tadi. Makanya tidak terjadi pertumpahan darah di dalam satu negara, melainkan karena ada pemberontakan kepada para pemimpin. Maka ketika maslahat itu hilang, semua mafasid, kerusakan yang dirasakan oleh rakyat sangat nyata. Akhirnya anak-anak mereka terbunuh, mereka lapar, sulit mendapatkan pekerjaan, harga yang melonjak tinggi, harga pangan yang melonjak tinggi, dan seterusnya. Nah, makanya Islam datang membawa maslahat dan membuang mudarat. Kalau tidak bisa dibuang semua mudarat, maka Islam memerintahkan untuk mengecilkan mudarat tadi. Ya. Nah, ini semua ada
dengan taat waliyil amr, taat kepada para pemimpin. Makanya subhanallah, ahlus sunnah wal jamaah mengamalkan hal ini karena cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya akidah ahlus sunnah wal jamaah menyuarakan ijtima', bersatu padu antara pemimpin dengan rakyat selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan melarang dari tafarruq, berpecah belah. Makanya mereka melarang dari khuruj, berontak kepada pemimpin, memerangi para pemimpin. Cuman di sisi lain ya ikhwah, bukan berarti ahlus sunnah wal jamaah membenarkan semua hal yang dilakukan oleh pemimpin walaupun pemimpin tersebut berbuat kezaliman. Ya. Dia mengingkari perbuatan pemimpin tersebut. Namun metode pengingkaran yang dilakukan oleh ahlus sunnah bukan seperti khawarij. Ya, dengan cara menasehati dan juga mendoakan dan seterusnya. Makanya ahlus sunnah wal jamaah bukanlah penjilat. Makanya ulama-ulama ahlus sunnah salah satu celaannya sebagai ulama-ulama sultan. Ulama-ulama yang ngekor kepada pemimpin-pemimpin. Sebenarnya bukan mengekor kepada pemimpin. Cuman menyuruh taat kepada pemimpin ada maslahat buat rakyat. Ya, namun bukan berarti membenarkan semua perbuatannya. Kalau ada yang salah memang perlu diingkari, cuman ada metode pengingkaran yang benar kepada pemimpin. Dan dia tidak menyatakan keluar dari pemimpin yang sah dan tidak pemberontak. Maka ini secara umum akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita harus paham konsep ini. Kita harus belajar memahaminya dengan detail agar kita mengamalkan ini dengan cahaya Al-Quran dan juga cahaya As-Sunnah. Bukan kita salah kaprah, ikut-ikutan atau berbuat hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang awam. Dan juga bukan kita terombang-ambing, bingung harus berbuat apa dengan hal-hal yang terjadi terhadap pemimpin. Makanya konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mauqif sikap mereka kepada pemimpin sangat jelas. Itu semua ada dalilnya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Ya. Dan juga ya ikhwah, ketika kita mengamalkan ini, itu ada buah pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, jadi ilmu yang kita pelajari taat kepada pemimpin itu bukan teori semata, tapi itu ada ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ketika membahas kitab beliau Al-Ihkam, beliau memiliki satu risalah yang berkaitan dengan taat waliyil amr, taat kepada para pemimpin. Kata beliau, saya kalau di negara Arab Saudi, itu kalau di tengah malam udah sepi keadaan. Kadang kita kalau di jalan raya ada lampu merah bisa kita terobos. Karena udah sepi. Cuman saya berhenti dalam rangka taat kepada para pemimpin mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami ya? Artinya ada maslahat dan juga ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memerintahkan hal tersebut ya Allah di dalam Al-Qur'an dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pembahasan seputar taat waliyil amr itu pembahasan yang sangat luas, banyak poinnya. Dari mungkin siapa para pemimpin, kemudian dalil-dalil tentang taat kepada para pemimpin, maslahat di balik ketaatan kepada para pemimpin, mafsadat atau larangan memberontak kepada para pemimpin, kerusakannya, kemudian sabar di dalam mentaati ketaatan kepada para pemimpin, dan juga di antara pembahasannya yang dibahas oleh para ulama, konsep perubahan menjadi lebih baik negara, konsep perubahan di dalam negara agar menjadi lebih baik. Nah, kita nggak bisa bahas semua karena waktu yang terbatas, ya. Maka kita bahas poin-poin penting yang sekiranya bermanfaat pada saat ini. Dan kenapa kita bahas ini juga ya ikhwah?
Kita ingin agar segala macam perbuatan kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari hal yang kemarin terjadi, seorang muslim dia harus punya mauqif, sikap dia itu bagaimana. Mungkin dia lihat ada demonstrasi, ada korban, ada penjarahan, dan seterusnya. Nah ini harus ada konsep atau harus ada mauqif, sikap dia bagaimana yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah makanya pembahasan ini kita bahas melatih diri kita dan juga membiasakan diri kita untuk mengembalikan semua urusan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan menurut fulan dan alan. Jangan menurut hawa nafsu dan pendapat kita. Kita mengucapkan pendapat seenaknya, kita ngambil pendapat seenaknya, kita berkomentar seenaknya. Nggak boleh. Semuanya harus dikembalikan sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Supaya kita berada di atas jalan yang benar, siratal mustaqim. Allah Ta'ala berfirman, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Kalau kalian berselisih dalam satu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan Nabi SAW juga bersabda, ya, fa innahu man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Barang siapa di antara kalian yang hidup setelah kematianku fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka kalian semua berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kata Imam Malik rahimahullah, as-sunnah safinatun nuh, faman rakiba fiha naja, waman la yarkab gharik, atau kama qala. Sunnah itu seperti bahteranya Nabi Nuh. Orang yang naik ke bahteranya dia selamat. Tapi kalau dia meninggalkan bahtera tersebut maka dia akan tenggelam. Nah makanya kalau kita ingin selamat dalam semua urusan, apalagi urusan yang besar berkaitan dengan darah, berkaitan dengan harta orang lain, maka harus kita kembalikan urusan ini kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan bahas 2 poin. Yang pertama, as-sabar ala jawril a'immah, sabar terhadap kezaliman pemimpin. Yang kedua, konsep perubahan dalam satu negara. Ya, 2 hal ini yang akan kita bahas. Kita bacakan dalil-dalilnya beserta aqwalul ulama, perkataan-perkataan ulama. Yang pertama, as-sabar ala jawril a'immah, sabar terhadap kejahatan para pemimpin. Itu termasuk prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Karena ya ikhwah, biasanya orang yang berkuasa ada kesalahan. Dan apabila ada yang baca sejarah, disebutkan di dalam sejarah, pemimpin-pemimpin dahulu dia banyak berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Imma gampang menumpahkan darah atau mengambil harta orang lain, ya, atau mempersulit ekonomi dan seterusnya. Ya, Hajjaj ibn Yusuf dikenal dengan mudah menumpahkan darah. Dia yang membunuh Abdullah ibn Zubair dan juga yang membunuh Sa'id ibn Jubair. Ya, mereka orang-orang ulama-ulama, orang-orang berilmu. Ya. Dan Hajjaj, ya, ketika memimpin di Irak sulit ditaklukkan. Setiap pemimpin yang masuk ke Irak mesti dibunuh atau lengser. Hajjaj datang ke Irak, badannya kecil. Maka orang-orang Irak mengejek Hajjaj. Katanya,
Jangankan engkau yang kecil hitam, orang-orang yang hebat sebelummu bisa kita taklukkan. Subhanallah, Hajjaj memenggal kepala orang tersebut, kemudian dia naik ke atas mimbar sambil memegang kepala yang sudah dipenggal tadi. Dan dia mengatakan perkataan kepada rakyat Irak, Ra'aitu ru'usan qad ainahat wa hana qitafuha wa inni la sahibuha. Aku melihat kepala-kepala ini bagaikan buah yang siap untuk dipetik. Maka aku orang yang akan memetiknya. Maka penduduk Irak bisa ditaklukkan oleh Hajjaj ibn Yusuf. Al-muhim ya ikhwah, banyak kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin. Dan juga ada atharah, disebutkan di dalam hadis ada atharah. Apa itu atharah? Mementingkan diri pribadi dan melupakan orang lain. Itu Nabi SAW sudah menjelaskan di dalam hadis dari semenjak kapan? 14 abad yang lalu. Kalau nanti ada pemimpin-pemimpin yang dia memiliki sikap atharah. Atharah mengambil hak orang lain. Artinya dia mementingkan diri pribadi, kemudian dia melupakan orang lain. Lihat, sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW menjelaskan juga bagaimana sikap kita kalau kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter tadi. Ya, nah makanya kalau orang belajar Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan tahu percis bagaimana sikap dia kepada pemimpin. Bisa difahami ya. Nah di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab-kitab mereka menyatakan wajib sabar terhadap kezaliman pemimpin. Sabar, dia harus sabar. Dan yang menyatakan sabar kepada kezaliman pemimpin itu bukan ulama semata, tapi ulama memberikan intisari dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tadi maslahatnya sangat besar. Dan Islam menyuruh kepada kemaslahatan dan menjauhkan semua kerusakan serta mudarat. Ya. Makanya kenapa di dalam Islam orang yang begal itu dibunuh? Kenapa orang yang maling dipotong tangannya? Kenapa yang berbuat zina dihukum? Kenapa orang yang sudah menikah dirajam? Kenapa yang memberontak dihukum mati? Itu semua ada maslahat. Menjaga harta kaum muslimin atau harta manusia, harga diri manusia, agama manusia, jiwa manusia, semuanya dijaga di dalam Islam. Nah makanya Islam menyuruh kaum muslimin atau Islam di antara perintahnya taat kepada pemimpin dan sabar terhadap gangguan pemimpin tadi. Cuman di antara kelemahan di zaman sekarang, aib pemimpin itu banyak disebar. Makanya Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak ada dua manusia ya secara umum tidak boleh disebar aib orang lain. Cuman ada dua kelompok manusia yang kalau disebar aibnya itu dampaknya jauh lebih besar. Yang pertama siapa? Ulama, yang kedua umara. Yang pertama ulama, yang kedua umara, para pemimpin. Kenapa? Ulama kalau memiliki aib, kemudian aibnya disebar luaskan, maka ilmu yang dia sampaikan tidak akan dihormati sama manusia. Nah ketika ilmu tidak dihormati oleh manusia, maka manusia akan jauh dari ilmu syar'i. Sebab aib-aib ulama dan kesalahan-kesalahannya dibeberkan dan disebarluaskan. Begitu juga para pemimpin. Para pemimpin ketika disebarluaskan kesalahan dan aibnya, maka dampaknya perintah-perintah mereka akan diabaikan. Mulai di situ ada benih-benih pemberontakan dan kerusakan. Karena rakyat dikasih makan terus-menerus aib-aib dan kerusakan-kerusakan pemimpin. Ya. Makanya Islam subhanallah melarang untuk menyebarkan aib dan menyuruh untuk satrul aib, menutup aib. Ya, kalau seandainya manusia biasa yang tidak memiliki kedudukan, aibnya kita ketahui, kadang kita sudah kurang respect nasallallahu alaihi kepada dia,
Bagaimana kalau orang tersebut memiliki kekuasaan atau mereka ulama? Kadang jauh lebih ditinggalkan oleh manusia. Ya cuman sekarang zaman yang dahsyat, luar biasa, semua hal dibongkar, disebarluaskan. Maka jadilah kerusakan yang sangat besar. Dampaknya perintah diabaikan, kemudian juga terjadi benih-benih pemberontakan dan seterusnya. Maka di sini saya akan bacakan beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW, anjuran untuk sabar terhadap pemimpin. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqal jama'a shibran famata famaitatun jahiliyatun." Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, falyasbir, maka sabarlah. Ya, kalau dia melihat sesuatu dari pemimpin yang tidak dia sukai dan dia benci, maka harus sabar. Dan Nabi mengancam, kata Nabi SAW, fa innahu man faraqal jamaah, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal kemudian dia wafat, maka bangkainya menjadi bangkai jahiliyah. Maksudnya dia mati dalam keadaan buruk ketika dia memberontak kepada pemimpin dan berpecah belah. Maka hadis ini menyatakan harus sabar terhadap pemimpin walaupun pemimpin tersebut berbuat hal-hal yang tidak kita sukai. Dalam hadis yang lain, antum lihat hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada salah seorang dari Ansar bersama Nabi SAW. Kemudian sahabat tersebut berkata, "Ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikan aku pemimpin sebagaimana engkau menjadikan fulan pemimpin? Jadi orang ini meminta apa? Kepemimpinan. Kata Nabi SAW, "Innakum satalqawna ba'di atharatan. Fasbiru hatta talqawni 'alal hud." Ya. Kata Nabi SAW, lihat, sesungguhnya kalian akan menemukan setelah kematianku atharah. Tadi apa atharah? Kezaliman, mementingkan kepentingan sendiri pribadi, ya. Dan pemimpin banyak yang seperti itu, memperkaya diri dan dia melupakan rakyatnya. Dan ini alamatun nubuwah, tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi telah menyatakan ini 14 tahun yang lalu. Kalau nanti akan ada atharah. Dan subhanallah kita menyaksikan dengan mata kita sendiri banyaknya pemimpin-pemimpin yang atharah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fasbiru, sabarlah kalian. Hatta talqawni 'alal hubub, sampai engkau berjumpa kepadaku di telaga. Ya, jadi disuruh sama Nabi SAW untuk sabar. Dan dijanjikan sama Nabi SAW orang yang sabar terhadap kezaliman mereka itu akan berjumpa dengan beliau di telaga nanti. Ya, jadi disuruh sama Nabi sabar. Kenapa? Karena sabar terhadap mereka ada maslahat. Kita bisa sholat, kita bisa ibadah, kita bisa melakukan banyak hal karena kesabaran kita terhadap kezaliman pemimpin-pemimpin tadi. Imam Ibnu Abi Asim, beliau dalam memiliki kitab namanya As-Sunnah, memberikan bab judul di dalam kitabnya, bab ma'amara bihin Nabi SAW minas sabri indama yara al-mar'u minal umur allati yaf'aluha al-wulad. Bab perintah Nabi SAW untuk sabar ketika seseorang melihat perkara-perkara yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang tidak baik.
Ya, jadi di sini anjuran untuk sabar. Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim bab al-amr bis sabr inda zulmi wulad wasti'tharihim. Bab perintah untuk sabar ketika ada kezaliman dari pemimpin dan keegoisan mereka mementingkan diri pribadi. Dan ini kaidah ya dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sabar terhadap kezaliman pemimpin. Dalam hadis yang lain, Nabi memberikan juga solusi ketika menemukan pemimpin-pemimpin yang memiliki sikap atharah. Tadi apa atharah? Mementingkan diri pribadi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tungkirunaha. Nanti akan ada setelah kematianku atharah, yaitu orang yang mendahulukan kepentingan pribadi dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Jadi Nabi sudah menyatakan kalau nanti kalian akan melihat orang-orang seperti ini, yang zalim, yang menindas orang lain, kemudian juga perkara-perkara yang kalian mengingkari hal tersebut. Ya, karena nggak ada hal tersebut di zaman Nabi SAW. Pemimpin-pemimpin dari Khulafa Ar-Rasyidin semuanya orang-orang hebat. Gubernur-gubernur yang ditempatkan oleh para Khulafa Ar-Rasyidin itu semuanya orang-orang yang zuhud, wara' dan yang lainnya. Sampai sebagian para sahabat ketika ingin menempatkan si fulan di satu tempat, mereka terus memikirkan apakah orang ini layak atau tidak, nanti bakal berpengaruh atau tidak dengan kekuasaan dan seterusnya. Ya, ini ditimbang sama dia dengan maslahat yang sangat luar biasa. Ya, makanya Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah ketika menjadi gubernur di Palestina, itu Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala masuk ke rumahnya tidak menemukan apa-apa kecuali tempat istirahat, tikar, lemari, dan tempat wudhu. Padahal dia orang nomor 1. Lihat subhanallah. Sampai kata Umar, ambil bagianmu. Kata dia tidak. Ya, hanya disisakan sedikit dari dunia, sisanya dia pakai semuanya untuk akhirat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika menjadi khalifah, itu yang sedih orang-orang miskin. Karena Abu Bakar tidak lagi memberikan makanan dan susu kepada orang-orang miskin. Kata Abu Bakar tidak. Ketika dia menjadi khalifah, subhanallah, dia masih meluangkan waktu memeraskan susu, dia berikan kepada fuqara. Nggak ada atharah. Ya, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala ya, sampai mengatakan kalau seandainya ada keledai yang jatuh, maka Umar akan bertanggung jawab atas hal tersebut di akhirat. Ya, mereka orang-orang hebat. Ya, maka Nabi SAW mengatakan kalau nanti setelah wafatku ada atharatun, ada sikap-sikap ini. Ya, yang mendahulukan pribadi memperkaya diri dan meninggalkan hak yang wajib dia tunaikan. Wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian akan mengingkarinya. Kemudian para sahabat bertanya ketika mendengarkan itu, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kita? Kata Nabi SAW, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Lihat. Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Engkau menunaikan hak yang wajib engkau tunaikan buat para pemimpin tadi, dan engkau meminta hak engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi 2 di surah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, wajib tetap menunaikan hak pemimpin tadi. Yang kedua, kita minta hak kita kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kan kebalikan. Kita nuntut hak kita kepada manusia, dan kita enggan untuk menunaikan hak pemimpin tadi. Karena berontak jadinya.
Nah, disuruh sama Nabi SAW, engkau tunaikan hak kewajiban mereka dan engkau meminta hakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi solusi. Ada juga hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, yang berkaitan dengan hal ini. Diriwayatkan dari Imam Muslim, kata Nabi SAW, hadisnya panjang, cuman di ujungnya Nabi SAW bersabda, yakunu ba'di a'immatun. Antum perhatikan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihi rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insi. Kata Nabi SAW, nanti setelah wafatku akan ada pemimpin-pemimpin. La yahtaduna bihadi atau bihudaya. Dia tidak mengambil petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan dia tidak mempraktekkan sunnahku. Jadi tidak mengambil petunjuk Nabi SAW dan tidak menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan a'immah, mereka itu pemimpin. Kemudian kata Nabi, wasayakum fihi rijal, dan nanti ada juga pemimpin laki-laki, qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati setan di dalam jasad manusia. Jadi lihat, mereka orang yang bengis, jauh dari petunjuk Nabi dan tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi menyifati pemimpin tersebut dengan beberapa karakter. Yang pertama, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, bahkan mereka bengis, jahat. Sampai digambarkan sama Nabi Muhammad SAW, hati mereka hati setan dalam tubuh manusia. Jahat, zalim, dan yang lainnya. Kemudian para sahabat bertanya, Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Nabi SAW, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah apabila aku mendapati hal tersebut? Apa yang harus aku lakukan? Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa tuti'u lil amir. Kamu mendengarkan dan juga taat kepada pemimpin. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Ya. Kamu dengarkan dan taat kepada pemimpin walaupun punggung kamu dipukul dan harta kamu diambil. Fasma' wa ati'. Dengarkanlah dan juga taat. Kenapa harus mendengarkan dan juga taat? Karena di dalamnya ada maslahat. Ada maslahat yang sangat besar. Dan mudarat yang paling besar ya ikhwah dari pemberontakan apa? Safakut dima, pertumpahan darah. Apabila darah sudah ditumpahkan dan terjadi kerusakan yang sangat besar, harta diambil seenaknya secara zalim, maka ketika itu baru ada penyesalan. Ketika orang-orang memberontak kepada para pemimpinnya. Ya. Nah, ini semua larangan untuk khuruj, berontak, dan juga anjuran untuk sabar terhadap kezaliman para pemimpin. Ada perkataan ulama saya sebutkan juga di sini tentang anjuran untuk sabar kepada para pemimpin. Di antaranya Imam As-Sabuni rahimahullah memiliki kitab judulnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Beliau mengatakan, wa yara ashabul hadithi al-jum'ata wal-'idaini wa ghairahuma minas salawat khalfa kulli imamin muslim barran kana aw fajira.
wa yarawna jihadal kuffar ma'ahum wa in kanu jawratan fajaratan wa yarawna ad-du'a lahum bil islah wat taufiq was salah wa bastil adli fir ra'iyah la yarawna khuruj alaihim wa in ra'aw minhum al-udul 'anil 'adl ila al-jawr wal haif. Kata Imam As-Sabuni rahimahullah, semua ahlul hadis berpendapat melaksanakan Jumat, sholat 2 hari raya, dan sholat-sholat yang lainnya di belakang imam muslim. Ya, jadi dulu imam itu ulama. Makanya isyarat Nabi SAW kepada Abu Bakar untuk jadi pemimpin setelah kematian beliau alaihissalam dengan apa? Apa Nabi mengisyaratkan supaya Abu Bakar jadi pemimpin? Jadi imam salat. Makanya ashabul hadis menyatakan dianjurkan salat Jumat, salat 2 hari raya, salat wajib di belakang imam. Baik imam itu orang yang baik atau fajir yang jahat. Dan mereka berpendapat jihad memerangi orang-orang kufar juga bersama pemimpin. Walaupun pemimpin tersebut jahat dan zalim. Kemudian ashabul hadis, ahli hadis juga berpendapat anjuran untuk mendoakan para pemimpin dengan kebenaran, dengan taufik dan kebaikan, serta mendoakan agar bisa menyebarkan keadilan kepada rakyat. Makanya sebagian salah seorang salaf mengatakan lau kanat li da'watun mustajabatun la ahdaitu li amir. Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, ya perkataan Fudail bin Iyad, kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, niscaya aku akan menghadiahkan buat siapa? Amir, pemimpin. Karena kebaikan pemimpin, kebaikan semuanya. Sedangkan keburukan pemimpin, keburukan untuk semuanya. Makanya subhanallah ya ikhwah. Di zaman Harun ar-Rasyid, dia sampai berkata, ya, saking makmurnya, bingung. Dia harus berikan uang zakat kepada siapa? Karena di zaman dia tidak ada mustahik zakat. Sampai kata dia kalau seandainya masih ada di bawah awan ini tempat yang untuk disalurkan zakat, niscaya saya akan berikan zakat ke sana. Ya. Makanya kalau makmur, kemakmuran, kebaikan ada, semuanya menjadi baik. Ya. Makanya ulama menyatakan untuk banyak mendoakan pemimpin, bukan dicela, bukan dicaci maki. Maka ini juga dijelaskan oleh para ulama kerusakan hukum demokrasi. Karena demokrasi itu kan dari Yunani. Ya, Plato dan kawan-kawan. Tuhannya siapa? Siapa yang menjadi Tuhan dalam hukum demokrasi? Rakyat, suara rakyat. Makanya kalau rakyat melihat ada hal yang tidak setuju, rakyat yang boleh bersuara menegakkan hal tadi. Makanya baru ada namanya maka demonstrasi ini anak dari demokrasi. Sedangkan Islam tidak seperti itu. Islam yang sekarang kita pelajari, ya, yang menjadi Tuhan Allah Azza wa Jalla, yang punya aturan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh berbuat kecuali harus dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya salah satunya harus sabar, tidak boleh berontak dan banyak mendoakan pemimpin. Kemudian juga di antara perkataan yang lain, perkataan Abu Ja'far At-Tahawi. Dia punya kitab namanya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nanti mungkin kita bahas insyaallah. Kata beliau, wala nara al-khuruj ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru wala nad'u alaihim wala nanza'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jal faridatan ma lam ya'muru bi ma'siyatin wa nad'u lahum bis salah wal muhafat. Kata beliau,
Kita tidak melihat atau kita tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada pemimpin-pemimpin kita. Nggak boleh khuruj, dalam bahasa Arab berontak itu. Mengangkat senjata. Sampai kata Ibn Utsaimin rahimahullah, mana mungkin rakyat yang punya pisau dapur ngelawan tank sama senjata-senjata besar. Yang ada kerusakan. Walaupun mereka berbuat zalim. Jadi larangan memberontak walaupun terjadi kezaliman. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak boleh mendoakan keburukan kepada pemimpin. Dan tidak boleh kita melepas ketaatan kepada mereka. Ya harus taat, mengakui kepemimpinan mereka dan harus taat. Dan kita berpendapat taat kepada para pemimpin termasuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang hukumnya wajib. Selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Ini bedanya. Jadi bukan mutlak. Makanya nggak boleh tidak boleh membenarkan semua yang dilakukan oleh pemimpin. Ya karena mungkin di situ ada kezaliman, ada kesalahan. Yang kita taati apabila tidak ada kemaksiatan. Nah kalau dia ada kesalahan, maksiat, kezaliman, kita ingkari kalau itu zalim. Cuman cara mengingkarinya ada dawabit, ada syarat-syaratnya. Makanya Ibn Baz rahimahullah menjelaskan, disebutkan dalam kitab Muamalatul Hukam, misalnya pemimpin menghalalkan khamr. Ya, jadi mungkin menyatakan pada hari ini saya halalkan khamr diperjualbelikan dan dikonsumsi. Tafadhal. Ini mesti taat apa tidak? Kenapa tidak taat? Karena maksiat. Maka kita mengingkari. Cuman cara mengingkarinya bukan dengan demo. Dan juga tidak boleh menjelekkan pemimpin di atas mimbar. Ya. Jadi kalau antum ada mendengar orang di atas mimbar baik khutbah atau kajian menjelek-jelekan pemimpin, dakwah dia keluar dari dakwah salafus saleh, dakwah salafiyah. Ya. Nah bukan berarti nggak boleh menjelaskan kebenaran. Kita jelaskan kebenaran. Kita jelaskan kalau khamar itu haram. Dalilnya seperti ini dari Al-Quran, dari hadis, nggak boleh minum khamar haram. Tapi tidak perlu sampai kebablasan. Ya sampai membahas pemimpin kita zalim, bodoh, sampai menghalalkan khamar, mereka orang-orang zalim. Nah ketika itu keluar dari konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi cukup dia menerangkan kepada orang lain tentang hukum, yang mana yang halal, mana yang haram. Tidak boleh dia menjatuhkan kewibawaan pemimpin dan tidak boleh merusak kepemimpinannya. Nah kemudian kata Imam At-Tahawi, wa nad'u lahum bis-shalah wal mu'afat, dan kami doakan buat mereka kebaikan dan keselamatan. Ya, kebaikan dan keselamatan. Makanya yang cinta damai ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia taat kepada pemimpin, dia sabar kepada kezalimannya, dia tidak membeberkan aib pemimpin, dia tidak menjatuhkan harga dirinya, serta dia mendoakan kebaikan buat pemimpin tadi. Bisa dipahami ya? Dan kemudian hal yang kedua, konsep perubahan. Ini juga penting. Banyak pertanyaan, Ustadz kalau kayak gitu gimana supaya kita berubah kalau yang di atasnya seperti itu? Ya. Sampai kapan Ustadz? Ana dari kakek Ana dipimpin sama dia nggak beres-beres nih. Melarat terus, bisa miskin terus, nggak kaya-kaya. Ya. Jadi ya ikhwah, ada satu hal yang harus kita ketahui tentang konsep perubahan. Kalau perubahan itu bukan dari atas. Salah kalau orang memahami perubahan itu harus dirubah dari atas ya. Makanya kita harus gulingkan dulu kudeta baru kita ambil kekuasaan. Itu kan teori manusia. Ya. Yang benar membenahi itu dari bawah, dari dasar. Dan itu manhajnya para nabi. Manhajnya para nabi.
Makanya lihat, subhanallah, sebagian nabi diutus oleh Allah Azza wa Jal kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang merebut kekuasaan pemimpin tadi. Betul apa tidak? Betul. Maka antum lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam diutus kepada raja siapa? Namrud. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada siapa? Fir'aun. Sampai Nabi Muhammad SAW itu bangsa Arab ada parlemennya. Makanya kalau antum baca sirah ada namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat berkumpulnya pembesar-pembesar Quraisy menyatakan semua urusan. Peperangan, perdagangan, dan yang lainnya itu di Darun Nadwah. Jadi Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia dan tempatnya khususnya di negeri Arab, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab di kota Mekah. Tidak pernah Nabi SAW ada keinginan ingin merebut parlemennya orang Arab. Ya, sedangkan Nabi berdakwah tiap hari. Ya. Dan subhanallah dalam riwayat disebutkan kalau Nabi ditawarkan sama orang-orang kufar Quraisy. Nabi ditawarkan 3 sama orang Arab. Apa aja? Yang pertama ditawarkan harta. Nabi saking terus menerus mendakwakan tauhid la ilaha illallah dan orang Arab kufar Quraisy kepanasan, maka orang-orang Arab menawarkan kepada Nabi 3 hal untuk diam. Yang pertama ditawarkan harta. Kata mereka, wahai Muhammad, apabila engkau menginginkan harta dari kita, niscaya kita akan kumpulkan harta orang Arab dan engkau menjadi orang yang paling kaya di kita. Yang kedua, wanita. Kalau engkau menginginkan wanita, niscaya akan kita pilihkan wanita tercantik dari suku Quraisy dan engkau akan menikahinya. Yang ketiga apa? Kekuasaan tahta. Kalau engkau menginginkan dari dakwamu ini kekuasaan, kita akan berikan kepemimpinan dan engkau menjadi orang yang nomor 1 di kita. Semuanya ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Nabi hanya mengucapkan kepada orang kufar Quraisy, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Ya. Nabi Musa alaihissalam tidak pernah ada niat ingin merebut kekuasaannya Fir'aun. Bahkan Nabi Musa di akhir ceritanya dia kabur dari Fir'aun. Meninggalkan Fir'aun bersama bala tentaranya serta kekuasaannya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah ingin merebut kekuasaan Namrud. Ini manhaj al-anbiya, manhajnya para nabi. Tidak pernah ada di antara mereka ingin perubahan dimulai dari merebut kekuasaan. Nah makanya ada satu kaidah ya ikhwah, antum fahami. Para ulama dan ahli sejarah menyatakan satu perkataan. Kama takunu yuwalla alaikum. Ini antum hafal nih. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana amalan kalian, maka seperti itu pemimpin kalian. Jadi di sini maksudnya pemimpin adalah gambaran rakyat. Kalau rakyatnya maling, maka pemimpinnya maling. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya zalim. Kalau rakyatnya tukang bohong, maka pemimpinnya tukang bohong. Ya, ini para ulama dan ahli sejarah menyatakan kaidah ini. Ini ana ringkas dari kitab Kama Takunu Yuwalla Alaikum Syekh Abdul Malik Al-Madani hafizahullah. Yang menunjukkan pemimpin adalah gambaran rakyat. Jadi kalau pengen punya pemimpin yang baik, harus memiliki rakyat yang baik. Jadi kalau rakyat baik, nanti dengan sendirinya Allah akan mengeluarkan pemimpin-pemimpin yang baik. Dan kaidah ini sesuai dengan firman Allah. Allah yang berfirman di dalam Al-Quran tentang dalil-dalil bahwa pemimpin cerminan rakyat. Ya.
Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 128. Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi Allah jadikan pemimpin atas sebagian yang lainnya dari hasil amalan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang zalim akan dipimpin oleh orang yang zalim kembali. Allah Maha Adil. Gak mungkin pemimpin memimpin orang-orang yang saleh. Kalau pemimpin yang zalim, dia akan memimpin orang-orang yang zalim. Begitu juga sebaliknya. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tadi, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang artinya, begitu pula kita lakukan kepada orang-orang yang zalim. Kami akan menjadikan sebagian mereka memimpin atas yang lain. Kami binasakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kami hukum sebagian mereka atas sebagian yang lain. Itu semua karena sebab kezaliman mereka dan kerusakannya. Jadi karena sebab kezaliman dan kerusakan, keluar pemimpin-pemimpin yang zalim tadi. Makanya di antara hukuman dari dosa yang kita perbuat, Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Makanya kalau paham kaidah ini, beres semua masalah. Gak banyak nuntut kepada pemimpin. Kenapa? Karena adanya mereka disebabkan rakyat yang zalim. Imam Qatadah rahimahullah, ini ana bacakan perkataan ulama ya, menjelaskan kalau hal ini juga dibahas oleh para ulama. Lihat kata Qatadah rahimahullah, sesungguhnya Allah menjadikan pemimpin sesuai dengan amalan manusia. Lihat. Sesungguhnya Allah menjadikan pemimpin sesuai dengan amalan manusia. Maka orang mukmin akan jadi pemimpin bagi orang mukmin dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kapanpun berada. Sedangkan orang kafir akan menjadi pemimpin bagi orang kafir dimanapun dan kapanpun. Ya. Nah, jadi Allah jadikan pemimpin sesuai dengan amalan manusia. Maka antum lihat kalau banyak kesyirikan, banyak kezaliman, dan subhanallah antum lihat kemarin yang demonstrasi pada nggak sholat, ngambil harta orang lain, membunuh, menjarah dan yang lainnya dan seterusnya, maka wajar ya pemimpinnya seperti itu. Kenapa? Karena orang-orangnya juga jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat tadi surat Al-An'am ayat berapa? Kata Ibnu Sa'di, dari ayat ini terdapat penjelasan bahwa seorang hamba apabila sudah terlalu banyak kezaliman dan kerusakannya serta menghalangi dari hak-hak yang wajib ditunaikan, maka mereka akan dipimpin oleh orang-orang zalim. Jadi kalau manusia udah banyak kerusakan kezaliman, Allah jadikan pemimpin dari orang-orang zalim yang memerintahkan mereka dengan keburukan dan berbuat zalim kepada mereka yang lebih besar dari hak-hak Allah dan manusia yang mereka langgar secara zalim. Begitu pula bila manusia berbuat baik dan istiqamah, niscaya Allah akan jadikan mereka pemimpin yang adil dan baik, bukan pemimpin yang zalim dan jahat. Ya. Nah, kemudian juga A'mash berkata, menafsirkan ayat tadi, idza fasadan nas amara alaihim syiraruhum. Apabila manusia rusak, maka akan dipimpin oleh yang buruk dari kalangan mereka. Kalau manusia udah rusak, maka pemimpinnya jadi buruk. Dan juga para ulama dulu banyak mengatakan a'malukum ummalukum. Amalan-amalan kalian itu penentu pemimpin-pemimpin kalian. Jadi penentu pemimpin itu dari amalan. Ya. Dulu orang-orang datang ke Abdul Malik ibn Marwan. Siapa Abdul Malik ibn Marwan? Abdul Malik ibn Marwan itu salah satu khalifah Bani Umayyah. Ya.
mengkritik Abdul Malik ibn Marwan, disuruh untuk adil, untuk benar, tegas dan yang lainnya. Akhirnya Abdul Malik ibn Marwan berkata kepada rakyatnya, antum lihat perkataannya. Ma ansaftumuna ya ma'syaral ra'iyah. Turiduna minna sirata Abi Bakar wa Umar wa la tasiruna fina fi anfusikum bisiratihima. Kata Abdul Malik ibn Marwan, sungguh kalian tidak berlaku adil wahai rakyatku. Kalian menuntut kami untuk seperti Abu Bakar dan Umar. Namun kalian tidak berjalan sesuai jalan Abu Bakar dan Umar. Artinya rakyatnya bejat tapi pemimpinnya harus jadi Abu Bakar dan Umar. Mustahil, kata Abdul Malik bin Marwan. Sampai subhanallah, ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, dikritik Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok di zaman kamu banyak peperangan, banyak kerusuhan, nggak seperti di zaman Abu Bakar dan Umar? Karena zaman mulai banyak fitnah itu di zaman siapa? Utsman. Ya, di akhir Umar bin Khattab itu banyak fitnah. Maka dikatakan Umar itu pintu fitnah. Ketika Umar wafat, maka terbuka pintu fitnah. Maka di zaman Utsman fitnah lebih besar. Di zaman Ali jauh lebih besar. Orang-orang Khawarij datang kepada Ali. Kenapa nih? Di zaman antum kok banyak perang, banyak pertumpahan darah. Di zaman Abu Bakar dan Umar semuanya nyaman. Lihat kata Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, li'anna ra'iyata Abi Bakar wa Umar kanu mithli wa mithla Utsman wa ra'iyati ana al-yawm mithluk wa syabahuk. Kata Ali, karena rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar seperti aku dan Utsman, dan sedangkan di zamanku rakyatnya seperti kamu dan yang menyerupai kamu. Jadi berantakan di negara. Ya. Nah, kenapa? Padahal Ali siapanya Nabi SAW. Ali menantu Nabi SAW. Tapi kenapa keadaan banyak pertumpahan darah? Karena dosa rakyat itu memiliki dampak di dalam negara. Makanya kalau rakyat ini berbuat banyak dosa, dampak ekonomi susah. Dampak pemimpin-pemimpin zalim, cuaca, kekeringan, itu semuanya dampak dari dosa. Maka kata Ali bin Abi Thalib, karena kamu berbuat ini, akhirnya jadi banyak kerusakan nih sekarang. Jadi pahami ya? Ya. Nah, dan perkataan-perkataan yang lain. Imam Al-Hasan Al-Basri ketika Hajjaj memimpin, tadi kita sebutkan Hajjaj ibn Yusuf orang yang zalim, banyak bunuh orang dia. Ketika dia memimpin, banyak yang berontak. Makanya ada fitnah Abdurrahman ibn al-Ash'ath namanya. Itu dikumpulkan orang berontak kepada Hajjaj ibn Yusuf. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, innal hajjaja uqubatun minallah. Fala tastaqbilu uqubatallahi bis-sayf. Walakin istaqbiluha bitaubatin wa tadarru'in wa istikanatin wa tubu takuffu. Lihat perkataannya ulama. Sesungguhnya Hajjaj merupakan hukuman dari Allah. Maka jangan engkau menerima hukuman Allah dengan pedang berontak. Dia hukuman karena dosa kita. Jangan dilawan. Tapi terimalah hukuman Allah dengan taubat. Dengan bersimpu di hadapan Allah. Dengan ketenangan. Maka bertaubatlah, niscaya kalian akan dicukupkan dari fitnah Hajjaj. Ya. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, begitulah sejarah Khulafa Rasyidin di awal umat ini dengan keadaan rakyat yang mengerjakan perintah Allah, takut dari azabnya serta mengharap pahala kepadanya. Namun ketika rakyat berubah dan berbuat zalim, maka berubah keadaan pemimpin. Hal ini sebagaimana perkataan, sebagaimana kalian maka seperti itu pemimpin kalian. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, perhatikanlah hikmah Allah Ta'ala yang menjadikan pemimpin manusia sesuai dengan jenis amalan mereka. Jadi perkataan ini semua kesimpulannya apa ya? Pemimpin cerminan. Jadi kalau antum nemu pemimpin nyuri, itu tandanya siapa yang ini? Rakyatnya pencuri. Udah beres masalahnya. Mau cari apa lagi sekarang? Nah, bagaimana pembenahan? Maka dibenahi dari awal. Nah, para ulama menjelaskan
dengan perkataan aqim daulatal Islam fi nafsik yuqimuhullahu daulatan Islam fi baladik. Dirikanlah Islam pada diri kamu dan keluarga kamu, maka Allah akan mendirikan Islam pada negara kamu. Jadi kita benahi diri kita dan benahi keluarga kita dan masyarakat setempat. Kalau setiap keluarga, setiap rumah memperbaiki masing-masing dirinya, agamanya, nanti dengan sendirinya Allah akan keluarkan dari mereka pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi pahami ya? Maka mustahil kalau orang ingin merubah dari atas. Nggak bakal ketemu. Ya, karena sepanjang sejarah semua orang yang berontak itu tidak pernah mendapatkan kemaslahatan yang besar. Ya. Makanya konsep para anbiya, manhaj para anbiya itu yang paling benar. Mereka membenahi dari tauhid dan juga dari awal, bukan dari atas. Makanya antum lihat subhanallah. Kenapa kok ada orang-orang seperti Abu Bakar dan Umar, negara makmur, banyak kebaikan, banyak kemaslahatan, ya orang merasa aman, tidak ada gangguan sama sekali. Karena antum lihat subhanallah. Di zaman Nabi SAW, Nabi pernah jalan dengan sahabatnya, bertemu dengan seorang budak. Budak dijual belikan di pasar. Nabi tanya kepada budak ini, Aina Allah? Di mana Allah? Kata budak itu apa? Fis sama. Allah berada di atas langit. Kemudian kata Nabi, Man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah. Kamu Rasulullah. Sampai kata Nabi SAW, A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia, sesungguhnya dia orang yang beriman. Antum lihat sampai kata Syekh Al-Albani, ini budak di zaman Nabi SAW. Dia bisa menjawab di mana Allah dan dia tahu siapa Nabi SAW. Bagaimana selain dari budak, orang yang biasa duduk di majelis Nabi SAW, berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW, belajar dan yang lainnya. Gimana keilmuan mereka? Maka pantas kalau setelah Nabi diberikan orang-orang seperti Abu Bakar dan Umar. Nggak seperti di zaman sekarang. Ya, ditanya di mana Allah nggak bisa jawab dia. Ada yang bilang Allah di mana-mana. Ada yang bilang Allah di hati saya. Ya, dan yang lain-lain. Ana pernah ngajar, dulu Ana pernah ceritain. Ana ngajar di satu sekolah Islam. Di satu ruangan dikumpulkan 350 murid. Tingkat SMP, SMA. Ditanya di mana Allah, dari 350 nggak ada yang bisa jawab. Antum bayangin. Di mana Allah nggak ada yang bisa jawab. Ada yang bilang saat pakai bait-bait syair, intinya Allah ada di hati saya, melekat ini itu. Yang satu lagi Allah di mana-mana, yang satu lagi Allah ada tidak terlihat, tidak diketahui di mana dia berada, dan semuanya salah. Menunjukkan kelemahan akidah itu menyebabkan keluar pemimpin-pemimpin yang zalim. Makanya di sini ya tugasnya masih besar, kewajibannya masih banyak, harus terus membenahi dari akar, yaitu membenahi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan menyebarluaskan Islam dan ilmu syar'i agar dengan sendirinya nanti Allah akan memberikan pemimpin-pemimpin yang adil, yang saleh, yang baik. Sampai sini bisa difahami? Antum faham? Nah, semoga bermanfaat. Nanti artikel yang tadi Ana bacakan Ana share di grup insyaallah. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah dilanjutkan ba'da maghrib dengan Ustadz Jeffrey masih dengan tema yang sama seputar kepemimpinan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.